Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani, salam penyuluh, ayo bertani. Ini kami dari penyuluh BPP Syak Kecil beserta rekan-rekan satu Kabupaten Bengkalis berkunjung di Kabupaten Tanah Datar di kecamatan mana nih Pak? Tanjung Nun. Ya, di Kabupaten Tanah Datar. Ya, ini proses pembuat. Tepatnya di Tabik Patah. Oh, tempatnya Tobek Patah. Tabik Patah. Oh, Tabek Patah. Nah, ini kita langsung berkunjung di lokasi pembuatan kompos. Nah, ini sebelah kanan saya ini seorang Widya Suara dari Provinsi Riau, Pak Armet. Iya. Dikenal harapan mertua. Pak, mohon izin Pak, ini kami dari penyuluh Kabupaten Bengkalis, terkhusus dari Kecamatan Syak Kecil. Di sini kami ingin menanyakan proses untuk pembuatan pupuk organik nih Pak, dari tahapan pengambilan kotoran sapi, dan di situ tadi kami lihat ada dolomitnya juga, dan tahapannya seperti apa Pak, dan lamanya berapa hari itu Pak yang dibutuhkan? Kalau tahapan dari proses pembuatannya mulai dari pengumpulan kotoran sapi sampai ke pengolahannya tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Demini selaku pelaku usahanya. Ya. Nah, itu beliau lebih paham karena kalau secara standarnya mungkin Bapak bisa tanya ke penyuluh pendampingnya ya, secara standar pengolahan tekniknya tadi. Cuma kalau untuk beliau itu bahan baku yang digunakannya untuk proses pengolahan dari kotoran ternak sampai menjadi kompos organik itu memang melalui proses yang pembalikan selama pembalikan pertama 1 hari sampai pembalikan yang kedua 14 hari sampai yang ketiga 21 hari itu baru bisa digunakan, baru bisa digiling, proses penggilingan digunakan ke lapangan. Nah, bahan baku yang digunakan oleh beliau itu salah satunya dolomit seperti disampaikan oleh Pak Demini tadi, arang sekam. Nah, sudah tuh M4 ini kan sebagai bahan untuk pengurainya ya, dekomposernya. Sudah tuh bisa dicampur kalau menurut beliau dari Yakult ya, dari Yakult. Nah, itu karena Yakult mengandung bahan-bahan bakteri yang berfungsi untuk menambah mikroba yang ada di dalam kotoran tadi. Nah, mungkin itu yang bisa cuma untuk jelasnya itu Pak Demini. Terus Pak, proses dalam tahapan terakhir itu dalam mengaplikasikan, apakah langsung siap dipakai, bisa diaplikasikan, atau masih nunggu dalam beberapa hari bisa diaplikasikan Pak? Soalnya kalau kami lihat tadi kan masih dalam kondisi hangat gitu Pak. Iya, dalam kondisi hangat, kalau memang sudah dilakukan penggilingan sehingga yang sudah melalui proses fermentasi tadi sudah halus, itu bisa langsung diaplikasikan ke lapangan. Nah, cuma kalau kami kebiasaannya di sini, setelah kami aplikasikan ke lapangan itu tidak langsung ditutup pakai mulsa plastiknya Pak. Itu dibiarkan selama beberapa hari, minimal itu 21 hari Pak. 21 hari dengan tujuan untuk penggabungan antara tanah dengan organik dengan bahan kimia yang lain itu lebih masak tanah. Nah, jadi ketika melakukan penanaman untuk baik cabai ataupun sawiran yang komoditi yang lain, itu tidak terjadi busuk akar ya, yang akan disebabkan oleh cendawan. Itu bisa langsung digunakan. Oh gitu Pak. Terus Pak, mengenai dalam pengaplikasikan itu yang lebih bagusnya Pak, artinya yang sering dimanfaatkan itu pengaplikasikan tanaman apa Pak? Apakah di segi tanaman hortikultura atau di jenis tanaman pangan ataupun perkebunan Pak yang lebih banyak dominan yang itu Pak? Kalau untuk pupuk organik itu kan sama-sama kita ketahui fungsinya kan memang untuk perbaikan struktur tanah. Ya, betul. Nah, kalau di daerah kami pada umumnya itu digunakan untuk tanaman pangan sama hortikultura. Nah, kalau untuk di wilayah ini Jorong Gunung namanya. Oh, Jorong Gunung nih Pak ya. Jorong Gunung Nagari Tanjung Alam itu lebih banyak ke hortikultura Pak. Tanaman sayur, tanaman buah sayur gitu. Iya. Dan tidak menutup kemungkinan pun untuk tanaman, untuk perkebunan tanaman tua itu makanya Pak Demini
banyak pemasarannya ke daerah Riau. Iya, termasuk tadi pemanfaatan untuk penanaman di sekitar jalan tol itu tadi kan. Tanaman hias. Terus Pak, untuk mengaplikasikan ke tanaman pangan Pak, kalau boleh tahu jangka prosesnya berapa hari Pak? Seperti tadi kan yang Bapak sampaikan untuk tanaman horti seperti cabai atau lain sebagainya kan membutuhkan waktu selama 20 hari. Tapi kalau seandainya tanaman pangan seperti padi ataupun palawija lainnya, itu apakah sama aplikasikannya atau ada perbedaannya gitu Pak? Kalau perbedaan pengaplikasian untuk tanaman pangan sama tanaman horti itu ada, sebab secara teknik pengolahannya saja itu sudah beda ya. Ya. Kalau untuk di tanaman pangan terutama padi, biasanya kami gunakan yang pupuk organik ini setelah pengolahan tanah yang kedua, Pak. Oh gitu. Nah, setelah pengolahan pertama kedua itu langsung dilakukan untuk, kalau di sini apa namanya ya? Kalau di daerah Riau kurang tahu lu namanya. Tapi kalau untuk kami di sini setelah pengolahan tanah yang kedua itu namanya basike kalau orang kampung. Oh gitu. Nah, untuk meratakan Untuk tanah tadi itu langsung ya organik tadi memang sudah di dalam gitu. Oh, Jadi jadi kita tabur organiknya ketika melakukan pengolahan tanah yang kedua. berarti setelah pengolahan pertama disingkal, terus aplikasikannya untuk tahapan pengolahan kedua supaya tadi pupuk ini tadi bisa tercampur dengan kondisi lahan itu Pak ya. Oke Pak, terima kasih masukannya dan cara pengaplikasiannya tentang pupuk ini. Salam ini dari Bapak Koordinator BPP Tanjung Baru. BPP Tanjung Baru Pak ya, dengan Bapak Novinsah Putra. Oke Pak, selamat Pak, terima kasih. Sama-sama. Ini dengan rekan-rekan penyuluh lainnya ini. Oke. Ini proses pembuatan pupuk organik. Di sini campur dengan dolomit. Ini proses pencampurannya. Ini karyawannya. Dan di sana ada ternak sapinya, dan kotoran ternak sapi inilah yang kita manfaatkan untuk pembuatan kompos ataupun pupuk organik. Ini baru ini hasilnya. Berarti kita proses ada 4 tahapan nih Bang ya. Pencampuran dari dolomit, terus kita proses mesin. Nah, di sana mesinnya hasilnya ini kan Bang. Terus diayak dengan alat seperti ini. Nah, hasilnya ini. Nah, ini merupakan salah satu pupuk kompos yang sudah bisa dimanfaatkan atau diaplikasikan di lapangan. Pokoknya percampuran garam lah di sana. Digiling. Itu namanya di jari sana itu berapa waktunya? Bisa. Itu digiling. Habis itu kalau udah jadi ini langsung bisa diayak atau dibiarkan dulu? Jadi Pak Petani, prosesnya ini kalau dari awal sampai siap kita packing itu berapa bulan? Pertama biar nunggu dia berak dulu. Nah, Alangkah baiknya setiap sapi itu dikasih pempes, Pak. oh gitu. Itu tujuannya apa Pak? Kalau kita pasang pempes? Air fungsinya memang tertampung. Terus itunya pakai koteka. Apa? Koteka? Nah, ini kami sudah melaksanakan kunjungan di pembuatan pupuk organik. Tuh namanya. Kasih Bu. Nah, ini kami menuju ke Batu Sangkar mencari hotel